Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Silakan sebelum kita belajar hari ini, ikuti doanya ya. Siap-siap aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak absen dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu. Al-Fahmi, Evita Dwi Lestari, Irma Aprianti, Kaila Sarsabila, Kusumawati, ya, Fadli Yongki Anggara, Randy Wardiansa, Rizky Akbar Yuandra, Safira Septiatul Mulia. Hari ini semuanya hadir. Artinya sehat semua, alhamdulillah. Baik. Sehat semua anak ya? Sehat semua? Iya, alhamdulillah. Siap belajar hari ini anak-anak? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita, kepada negara kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Siap? Masih semangat? Masih semangat ya? Hari ini kita akan belajar, kita harus semangat. Ya.
agar apa yang kita pelajari hari ini mudah kita menangkapnya, ya, mudah kita menerimanya. Semangat ya. Bapak-bapak lihat dulu semangatnya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa cerdas? Yeay. Ya. Semangat sekali. Baik anak-anak, pada pelajaran yang telah kita lewati, ya, pada pelajaran yang telah kita lalui, kita telah mempelajari tentang apa anak-anak? Tentang ekosistem, hubungan hidup. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Coba. Rantai makanan? Proses memakan dan dimakan Dalam dalam sebuah ekosistem. betul atau salah? Betul ya. Oke. Untuk pelajaran hari ini kita sama seperti pelajaran yang telah kita lalui. Artinya kita melanjutkan, ya, melanjutkan pelajaran yang telah kita lewati. Pelajaran hari ini adalah rantai makanan pada suatu ekosistem, ya. Kemudian kita nanti akan mempelajari teks non fiksi, ya, akan belajar teks non fiksi tentang salah satu ekosistem. Ada yang tahu Nana apa itu fiksi atau non fiksi? Cerita non fiksi itu cerita yang bagaimana, Nak? Yang sebenar-benarnya. Yang sebenarnya terjadi beneran, ya, bukan karangan, ya. Ya. Artinya anak-anak masih ingat pelajaran yang telah kita lewati kemarin, ya. Karangan non fiksi atau cerita non fiksi itu adalah cerita yang sebenarnya. Kemudian cerita fiksi itu apa? Cerita yang tidak sebenar. Ya. Kemudian nanti kita akan mempelajari mengenal tarian daerah dan propertinya, ya. Jadi pelajaran hari ini kita ada pelajaran IPA, ada pelajaran bahasa Indonesianya, kemudian ada pelajaran SPDP, ya. Siap anak ya belajar? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem, tentang karangan non fiksi, tentang properti tarian-tarian yang ada di daerah-daerah Indonesia. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, tentunya pembelajaran hari ini, kita belajar hari ini ada tujuan yang harus kita capai, ya. Apa itu tujuannya? IPA, tujuan pembelajaran hari ini dengan mencermati gambar rantai makanan, siswa dapat mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Perhatikan ke depan anak-anak, ya. Kemudian nomor 2, unsur IPA, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengurutkan konsumen 1, konsumen 2, kemudian konsumen ketiga, ya. Setelah konsumen ketiga, ada apa di situ? Ada pengurang, ya. Kemudian nomor 3, melalui penugasan siswa dapat membuat gambar rantai makanan, ya. Nanti anak-anak Bapak harapkan setelah Bapak jelaskan, anak-anak bisa membuat atau menggambar rantai makanan, ya. Kemudian di bahasa Indonesia ada tujuan pembelajaran hari ini dengan membaca teks bacaan, siswa dapat membuat 3 pertanyaan sehubungan dengan teks bacaan. Nah, jadi ada nanti cerita atau teks bacaan nanti. Nah, nanti harapan Bapak anak-anak bisa, ya, bisa membuat
pertanyaan. Dari mana anak-anak membuat pertanyaan itu sumbernya? Dari teks bacaan yang Bapak sajikan nanti. Ya, paham ya anak ya? Kemudian di nomor 2, dengan membaca teks bacaan siswa dapat menentukan ide pokok dalam sebuah teks bacaan. Ya, jadi dalam paragraf itu, dalam cerita fiksi ya, non fiksi tadi, di situ nanti anak-anak Bapak harapkan bisa menentukan ide pokok. Kemudian nomor 3, membuat teks non fiksi atau membuat cerita non fiksi. Nanti anak-anak setelah dengan pelajaran ini anak bisa menceritakan, bisa membuat cerita atau bisa membuat teks ya yang berisikan cerita non fiksi atau cerita yang tidak non fiksi. Non fiksi itu cerita yang sebenarnya berdasarkan fakta ya. Kemudian di SPDP nanti kita akan belajar tentang tarian ya yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Indonesia ini kaya akan apa? Kaya akan apa? Kaya akan sumber daya alamnya. Kaya dengan apa? Bahasanya kaya. Terus apa lagi? Budayanya juga kaya ya. Kita di Indonesia ini bermacam-macam ya budaya. Terus itu ada bahasa ya, macam-macam. Ada Jawa, ada Bali, ada apa lagi? Kalau kita di mana nih? Di Lampung. Kita berarti bahasa Lampung. Ada juga nanti bahasa Batak ya. Nah, itu ya. Jadi nanti kita akan mempelajari berbagai macam tarian yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian nanti Bapak mengharapkan dengan pembelajaran nanti anak-anak bisa mencari informasi tentang tarian yang ada di daerah Indonesia ya. Kemudian modal mempraktekkan. Nah, nanti bisa nggak ini kira-kira anak-anak mempraktekkan menari? Setelah kita mempelajari nanti kan ya, apa itu tarian? Oh, di daerah Bali tariannya tari kecak misalnya. Nah, nanti kira-kira anak bisa nggak yang menirukan tarian tadi? Kira-kira begitu ya. Kemudian apa yang digunakan oleh tarian tadi? Apakah piring propertinya kan? Apakah selendang? Apakah selimut ya? Banyak ya. Nah, nanti ada propertinya. Nanti semuanya itu. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang Bapak harap bisa kita sama-sama capai ya. Paham ya anak ya? Nah, baik. Masih semangat? Masih. Kita memasuki materi untuk pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Perhatikan ke depan anak-anak. Di situ coba ada gambar apa? Coba ada gambar apa? Makanan. Yang ada di kiri itu. Ada apa lagi itu? Sayur. Hah? Sayur. Ada apa lagi? Ada tomat. Coba Rizky. Ada apa lagi itu? Mangkok. Ada apa? Hah? Mana ayam-ayamnya? Mana? Hah? Coba lihat, ada apa di situ? Di dalam piring itu ada apa saja coba? Hah? Ada ada apa lagi? Nasi. Kemudian ada apa lagi? Sayuran. Ada apa lagi? Tomat. Ada menti. Setelah memperhatikan gambar ini, ya, lalu apa manfaatnya untuk kita, ya?
apa manfaatnya untuk kita? Dengan kita memakan telur, dengan kita memakan nasi, dengan kita memakan sayuran, apa manfaatnya untuk kita? Untuk menambah energi. Ya. Nah, kemudian tahukah kamu berasal dari manakah telur ayam yang kamu makan saat sarapan? Ada yang tahu nggak? Telur itu dari mana? Dari ayam. Terus dari manakah kita mendapatkan telur ayam? Dari ayam. Dari ayam. Telur ayam berasal dari mana itu? Coba dibaca. Telur ayam berasal dari makanannya sendiri, yaitu biji-bijian, karena ayam termasuk hewan omnivora. Ya, jadi gitu. Telur ayam itu berasal dari makanannya sendiri, yaitu biji-bijian, karena ayam termasuk hewan omnivora. Jadi perlu anda ketahui bahwa dengan kita bersarapan telur, dengan kita bersarapan nasi, dengan kita bersarapan sayur-sayuran, akan menambah energi untuk tubuh kita, ya, agar kita bisa belajar, agar kita bisa menulis, agar kita bisa membaca, kita butuh tenaga, ya. Kita butuh apa? Butuh energi. Dari mana sumber energi yang kita dapatkan? Dari mana? Dengan kita memakan nasi, memakan sayuran, ya. Kalau ada ikan, kita makan ikan, ya. Itulah untuk energi tubuh kita. Apakah anak tadi sudah semua sarapan? Sudah? Gimana rasanya? Jika kita belum sarapan dan kita sudah sarapan. Jika kita sudah sarapan, menambah tidak tenaga kita? Bertambah tidak? Terus kemudian kalau kita tadi belum sarapan, bertambah tidak tenaga kita? Semangat tidak kita belajar? Artinya tubuh kita membutuhkan energi. Dari mana kita energi mendapatkannya? Dari makan. Ya. Nah, di sini ada gambar apa itu? Ada ayam dan ada telurnya. Anak-anak tentu tahu ya bahwa ayam itu menghasilkan telur. Ayam itu bertelur atau beranak? Bertelur. Ada nggak ayam yang beranak? Ya, kalau ayam sudah beranak, jangan dideketin, lari ya. Itu ayam-ayaman, gitu ya. Ya, jadi ayam itu menghasilkan telur, ya. Kemudian bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur, kemudian di saat sarapan kita makan telur akan mendapatkan energi, akan mendapatkan tenaga, ya. Lalu dari mana ayam itu sendiri menghasilkan tenaganya untuk bisa bertelur? Memakan biji. Artinya telur apa? Ayam juga butuh makanan untuk menambah energi. Ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, di pelajaran sebelumnya
kita telah mempelajari tentang ini kan? Sudah tahu kan anak-anak kan? Sudah melihat waktu itu kan? Di sini perhatikan ke depan. Ada yang tahu ini apa? Disebut apa ini gambar ini? Yang kuat kenapa? Rantai makanan. Ya. Rantai makanan tadi apa? Hah? Dalam sebuah ekosistem. Proses memakan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Coba ada yang bisa menjelaskan tidak? Di situ ada rumput, kemudian ada tikus, ada apa lagi tuh? Ada ular, kemudian ada apa lagi? Ada burung, kemudian ada apa lagi? Hah? Ada pengu? Coba Sukma dulu. Ada apa saja? Produsen. Bukan, itu ada apa? Gambar apa itu? Rumput, tikus, ular, burung elang, pengurai, Ular itu dari apa aja? jamur. Coba pegang. Itu ada tumbuhan. Tumbuhan itu sebagai apa? Produsen. Sebagai produsen. Kemudian tikus sebagai apa, Nak? Konsumen. Konsumen. Kemudian ular sebagai apa? Konsumen. Sebagai konsumen berapa? Dua. Konsumen kedua. Kemudian ada burung elang. Burung elang sebagai apa? Konsumen ketiga. Konsumen ketiga. Kemudian ada tumbuhan. Kasih tepuk tangan buat teman. Ya. Yang lalu kita pelajari betul bahwa tumbuhan ini adalah sebagai apa? Produsen. Kemudian tikus itu sebagai apa? Kemudian ular. Ular sebagai apa? Konsumen. Dua. Ada elang itu sebagai apa? Konsumen tiga. Kemudian ada jamur. Jamur itu sebagai apa? Sebagai pengurai. Ya. Artinya anak-anak sudah paham ya bahwa rantai makanan itu ada produsen, ada konsumen satu, ada konsumen dua, ada tiga, kemudian ada apa lagi? Pengurai. Ya, begitu juga jika anak-anak menemukan rantai makanan di laut misal, ya. Ini bapak kasih tahu ya. Di sini ada bapak ada gambar. Ini ada gambar, ya. Ya, ada gambar ya. Ya, ini ada gambar ya. Di situ coba lihat. Ada gambar apa saja? Hah? Yang ini ada fitoplankton. Ini adalah rantai makanan di laut ya. Rantai makanan di laut. Nih, bapak tempel ya. Nah, kalau tadi ada contoh rantai makanan, kemudian ada apa lagi? Ada berulang, kemudian ada jamur. Itu contoh
itulah rantai makanan di sawah. Kemudian di sini ada rantai makanan di laut. Di sini ada apa ini? Fitoplankton. Kemudian ada apa ini? Zooplankton. Sebagai konsumen berapa? Satu. Kemudian itu ada gambar apa lagi? Ikan kecil. Ya, ada gambar ikan kecil di situ. Ikan kecil itu sebagai apa? Konsumen besar. Itu ada ikan besar sebagai konsumen keberapa? Konsumen ketiga. Setelah ikan besar di situ ada ikan paus. Ada ikan paus, giginya tajam ya. Rizki aja bisa ditelannya. Ya. Ya. Rizki aja bisa ditelannya. Kalau ikan paus sudah marah. Ya. Ikan paus ini sebagai konsumen keberapa? Lalu kemudian itu ada itu contoh rantai makanan di laut. Kemudian ini ada contoh lagi. Coba, siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Yang mau maju? Bapak mau tahu, coba tunjukkan yang mana yang produsen, yang mana konsumen 1, konsumen 2, kemudian yang mana pemurah ya. Coba, ada yang mau maju? Ya, coba Kusuma lagi. Coba Kusuma kan sudah. Coba yang lain coba. Bapak mau lihat? Coba si ini dulu. Fahmi dulu, Al-Fahmi. Bapak mau lihat kawan-kawannya ya. Coba kawan-kawannya perhatikan apa yang disebutkan oleh Fahmi. Ini sebagai apa, ini sebagai apa, ini sebagai apa, dan ini sebagai apa ya. Coba. Tumbuhan sebagai produsen. Coba yang mana itu barang? Tangguh. Sebagai apa? Produsen. Kemudian Kambing sebagai konsumen 1. oh, Singa sebagai konsumen 2. iya. Jamur sebagai pengurai. Betul? Tepuk tangan untuk kawan. Ya. Tumbuhan tadi sebagai apa? Lalu di situ ada gambar apa? Kambing itu memakan tumbuhan, memakan rumput. Sebagai apa kambing itu? Konsumen 1. Kemudian itu ada gambar apa itu? Singa apa harimau Rizky? Hah? Singa. Singa itu memakan apa? Apa? Contohnya apa coba? Memakan daging apa memakan roti? Hah? Singa itu makan daging, bukan makan roti. Iya. Ya, singa itu memakan daging. Makanya di situ ada setelah kambing, lalu apa itu? Sebagai konsumen keberapa itu? Setelah konsumen kedua, di situ ada apa? Sebagai apa? Sebagai pengurai. Paham ya anak-anak ya? Iya. Itu tadi beberapa contoh rantai makanan. Dan jika ini tadi adalah gambarnya, ya. Kemudian di sini ada penjelasannya. Padi merupakan produsen. Kemudian tadi ada gambar apa? Gambar tikus sebagai konsumen 1. Kemudian ada ular sebagai konsumen 2. Iya. Kemudian ada burung elang sebagai konsumen 3. Kemudian ada jamur sebagai apa? Sebagai pengurai. Ya, itulah yang disebut dengan rantai
rantai makanan. Sebelum Bapak lanjut, silakan nanti anak-anak akan mengerjakan Bapak bagikan dulu ya. Nanti diisi ya. Ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 1 ya. Itu LKPD nanti dikerjakan ya. Sambil Bapak menjelaskan, anak-anak memperhatikan agar bisa nanti mengisi LKPD-nya ya. Di situ ada penjelasan cara mengisi. Perhatikan dulu apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak terangkan agar bisa menjawabnya. Isi namanya sesuai yang ada di kelompok. Isi kelompoknya kelompok berapa? Di sini kelompok 1. Yang di tengah kelompok 2. Yang itu kelompok 3. Ya. Nanti segitu mengerjakannya kita diskusi. Ada yang menulis, ada yang mengerjakan, ya. Paham ya? Ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan aliran energi pada sebuah rantai makanan? Apa itu energi tadi? Energi itu dimanfaatkan oleh siapa? Energi bermanfaat untuk siapa? Untuk manusia. Untuk siapa lagi? Hewan. Artinya manusia butuh hewan juga butuh Kalau yang mau dimakan tidak ada, apakah bertambah energinya? Apakah bisa kuat? Tidak. Untuk bertahan hidup? Tidak. Nanti bisa mati kelaparan. Lalu kemudian apa hubungannya dengan rantai makanan energi tadi? Ya, karena di situ ada rantai makanan, membutuhkan makanan, kemudian terjadilah proses memakan dan dimakan. Ada tumbuhan dimakan oleh kambing. Kenapa kambing itu memakan rumput? Karena kambing membutuhkan apa? Energi. Kemudian setelah kambing kenyang, energinya bertambah. Kemudian di situ ada singa. Singa ini kelaparan, sudah lemah, letih, lesu. Matanya udah mau tidur terus. Sudah mau mati kelaparan. Kemudian dia lihat ada kambing. Karena singa ini tadi membutuhkan energi, membutuhkan makanan, maka dia memakan kambing. Apa tujuannya dia memakan kambing? Agar supaya apa? Mendapatkan energi. Coba, apa? Supaya mendapatkan energi. Ada yang bisa lagi? Supaya tenaganya bertambah. Supaya tenaganya bertambah. Ada yang bisa tambahkan lagi? Kenapa singa itu memakan kambing? Dia membutuhkan apa? Energi. Membutuhkan tenaga. Membutuhkan makan untuk menambah energi. Maka dari itu singa memakan kambing. Nah, jika tidak ada yang dimakan, maka akan mati.
Singa tadi akan mati. Akan menjadi apa? Akan menjadi atau bakteri. Akan membusuk menjadi bangkai, kemudian menjadi bakteri, ya. Ya? Jadilah sebagai pengurang. Ya, paham ya? Nah, aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi. Energi satu ke bentuk energi yang lain, memulai dari sinar matahari. Nah, sinar matahari ini juga adalah energi, ya, anak. Ya, adalah energi. Kemudian matahari itu menyinari apa? Menyinari produsen tadi siapa? Rumput. Agar dia bisa tumbuh sehat, agar dia bisa tumbuh segar, ya. Makanya tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk energinya, ya. Jadi rumput itu energinya dari mana? Dari matahari, dari sinar matahari. Kalau hujan terus busuk, ya. Kemudian dari produsen tadi ke konsumen primer atau herbivora, kemudian ke konsumen tingkat tinggi karnivora. Karnivora itu ada yang tahu? Hah? Hewan pemakan. Hewan pemakan apa karnivora itu? Hewan pemakan daging apa hewan pemakan tumbuhan? Karnivora. Makan kalau herbivora ya. Kemudian aliran energi dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan profit ke tingkatan selanjutnya, ya. Kemudian di sini adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Ada enggak? Ada. Hubungan rantai makanan dengan aliran energi itu ada, ya. Yaitu, coba dibaca nak, hubungannya. Iya, tidak ada atas itu. Ada hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi, yaitu terjadi aliran energi pada sebuah rantai makanan satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam bentuk zat makanan yang terjadi saat satu makhluk hidup memakan makhluk hidup lain. Makanan ini akan digunakan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi melalui metabolisme. Kemudian aliran energi ini dimulai dari tanaman yang bersifat autotrof atau menghasilkan sendiri sumber energinya, ya, dengan menggunakan bantuan dari sinar matahari seperti rumput tadi, ya. Tanaman ini menjadi produsen dalam rantai makanan. Artinya siapa? Produsen tadi? Rumput. Bentar ya. Karangan di bawah ini apakah termasuk karangan fiksi atau non fiksi? Kenapa jadi di bawah? Ya, karangan di bawah ini adalah karangan fiksi atau non fiksi. Di situ ada cerita, ya, ada teks. Coba dibaca teksnya, Rizky. Di situ ada teks. Nanti kita bisa tentukan itu karangan fiksi atau karangan non fiksi. Ya, coba dibaca dulu. Dari
rantai makanan. Kalau nggak kelihatan maju. Bisa baca nggak? Nah, kalau bisa maju. Maju dulu, maju dulu. Rantai makanan adalah bukan peristiwa makanan dan dimakan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem. Salah satu ekosistem di bumi ini adalah laut. Kita tahu bahwa laut menjadi habitat para makhluk hidup laut, mulai dari laut ikan, gurita, cumi-cumi, kepiting, kerang, dan masih banyak lagi yang lain. Oleh karena itu, ekosistem laut juga tidak terlepas dari rantai makanan. Salah satu rantai makanan laut melibatkan paus orca yang merupakan paus pembunuh. Masih semangat? Masih semangat? Bisa kita lanjut ya? Di sini ada cerita. Cerita ini adalah tentang rantai makanan yang ada di laut. Nah, di laut ini ada habitat atau ada kehidupan. Di situ ada anemon laut, ada ikan, ada gurita, kemudian ada cumi-cumi, ada kepiting, kerang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, betul atau tidak kalau di laut itu ada ikan? Betul atau tidak? Betul atau tidak kalau di laut itu ada gurita? Betul atau tidak di laut itu kalau ada cumi-cumi? Nah, sekarang Bapak tanya, ini adalah cerita fiksi atau cerita non fiksi? Hah? Coba. Cerita fiksi atau non fiksi? Karena di sini ada cerita yang berdasarkan fakta. Artinya betul, benar bahwa di laut itu ada ikan, bahwa di laut itu ada cumi-cumi, bukan mengarang, bukan mengada-ngada. Artinya betul, benar bahwa hewan di laut itu ada ikan, ada gurita, ada cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, cerita ini adalah bentuk cerita apa, Nana? Fiksi atau non fiksi? Coba siapa yang mau menjawab? Coba. Ya. Non fiksi. Kenapa non fiksi? Karena ada anemon laut. Kata Randy, ini adalah bentuk cerita non fiksi. Kenapa ini adalah cerita non fiksi? Kata anak Randy tadi, ini adalah cerita non fiksi oleh karena ada anemon laut, ada hewan anemon laut. Karena ada anemon laut, dianggapnya cerita non fiksi. Kalau tidak ada hewan anemon laut, berarti bukan cerita non fiksi katanya. Betul apa salah? Betul apa salah? Coba yang lain. Ada lagi yang bisa menjawab, coba. Kaila kan? Itu bentuk cerita fiksi atau non fiksi? Coba. Cerita non fiksi. Kenapa nak bisa disebut cerita non fiksi? Nah, ikan ada nggak di ikan? Betul. Betul. Kemudian ada cumi-cumi di situ. Di laut ada nggak cumi-cumi di laut? Ada. Berarti cerita itu cerita beneran atau bohong?
Lalu disebut cerita apa? Cerita non fiksi. Cerita non fiksi itu adalah cerita yang apa? Benar-benar ada. Betul atau salah? Betul. Kata Kaila tadi bahwa cerita non fiksi apa? Cerita yang di depan itu adalah cerita non fiksi. Apa alasannya? Nah, Kaila tadi menjawab bahwa cerita non fiksi di situ adalah cerita yang sebenarnya. Ikan laut itu memang betul ada di laut, cumi-cumi memang betul ada di laut. Maka disebutlah maka disebut apa tadi? Cerita non fiksi. Betul atau salah, Nana? Betul. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan buat kawannya. Ya, jadi benar bahwa cerita non fiksi itu adalah cerita yang sebenarnya, bukan cerita bohong. Ya, di situ ada fakta. Faktanya apa dari cerita ini? Bahwa anemon laut, ikan, gurita, cumi-cumi itu benar ada di laut. Ya, paham ya? Cerita non fiksi itu adalah cerita yang sebenarnya, adalah berdasarkan fakta. Oke, paham ya? Nah, lanjut kita. Nah, di sini sudah Bapak tulis penjelasannya. Di sini sudah Bapak jawab sebenarnya. Jadi karangan yang di atas tadi adalah karangan non fiksi. Karena karangan tersebut bercerita tentang data. Karena karangan tersebut bercerita tentang fakta, bukan imajinasi, ya. Ya, bukan hayal. Ya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, di situ coba dilihat, dibaca. Di situ kita ada mengenang tarian daerah dan propertinya. Ya, di situ mengenal tarian dan propertinya. Coba, di situ ada tari apa di situ? Tari payung. Propertinya apa di situ? Payung. Kemudian ada tari piring. Apa di situ propertinya? Piring. Kemudian ada tari jaipong. Tari jaipong itu apa itu propertinya? Di situ ada apa di situ? Ada selendang. Kemudian ada tari kuda lumping. Tari kuda lumping ada apa di situ? Propertinya? Ada kuda. Nah, kira-kira ada nggak anak-anak yang tahu tarian dan propertinya? Ada nggak? Di daerah kita ini ada tarian apa kira-kira? Di daerah kita ini ada tari apa? Hah? Sudah pernah lihat belum anak-anak tarian apa? Sudah pernah lihat tari kuda lumping? Sudah pernah lihat belum tari piring? Belum. Tari payung? Belum. Dari keempat itu apa yang sudah anak-anak lihat? Sudah pernah lihat tari piring? Kalau tari piring itu berarti orang yang menari megang apa? Megang sendal atau megang piring? Piring. Berarti yang digunakannya untuk menari itu apa alatnya? Piring. Kalau tadi siapa yang sudah lihat tari kuda lumping? Al-Fahmi. Menggunakan apa dia? Kuda-kudaan. Kuda-kudaan. Terbuat dari apa? Dari bambu.
Betul ya? Ya. Siapa yang pernah lihat Irma? Irma kan udah pernah lihat juga. Dari apa buatnya kuda-kudaan ini? Dari bambu. Ada rambut-rambutnya? Ada. Tari piring sudah pernah. Anak-anak lihatnya. Tari kuda lumping sudah pernah. Lalu ada enggak? Anak-anak pernah lihat belum? Tarian yang lain? Ya. Sebenarnya di Indonesia ini, di negara kita ini banyak bermacam-macam tarian ya. Contohnya di sini Bapak bawakan ada contoh. Di sini ada contoh. Di sini ada tari luruk, tari turuk langgai. Nah, di sini ada gambar tari turuk langgai. Apa itu tari turuk langgai? Ya, apa itu tari turuk langgai? Dari daerah mana? Untuk apa tarian ini diadakan? Ya, nama tarian ini adalah tari turuk langgai. Ya, berasal dari daerah mana? Tari turuk langgai ini dari Mentawai. Ya, dari Mentawai. Jadi tarian ini ya diiringi oleh alat musik. Alat musiknya di sini disebutkan gendang, kejauma, dan uliat. Nah, mana alatnya? Bentuknya seperti apa? Di situ. Tuh, ada kan di belakang itu. Kelihatan tidak? Ya, nah di situ. Kemudian untuk apa tarian ini? Ya, turuk langgai ini merupakan tarian khas etnis Mentawai yang terinspirasi dari hewan. Nah, jadi ada hubungannya dengan pelajaran kita, ya. Jadi ada kaitannya dengan gerakan hewan. Hewan apa? Seperti burung, elang, ayam, sampai hewan monyet. Nah, jadi tarian ini menirukan gerakan hewan. Tarian turuk langgai. Tarian apa ini? Tuh, di atas ada namanya tarian apa? Tarian topeng. Lalu apa yang digunakan propertinya dari tarian topeng ini? Dari daerah mana? Daerahnya tarian topeng ini adalah dari mana? Dari Cirebon. Lalu apa propertinya yang digunakan itu? Apa yang digunakan itu? Topeng. Apa yang digunakan? Topeng. Jadi tarian topeng ini yang propertinya digunakan adalah topeng. Dari daerah mana tadi? Dari Cirebon. Nah, tari topeng ini menyimbolkan bayi yang masih bersih dari dosa. Itu. Kemudian karena saking populernya tarian ini dulu, Sunan Gunung Jati menggunakan tarian ini sebagai media untuk berdakwah. Jadi Sunan Gunung Jati pada waktu itu menggunakannya untuk berdakwah. Jadi tarian topeng ini digunakan untuk berdakwah oleh Sunan Gunung Jati waktu itu ya. Karena ada beberapa macam di situ, macam-macam ada topeng panji. Topeng panji itu menyimbolkan bayi yang masih bersih dari dosa. Kemudian ada topeng pamindo, merupakan kesatria. Sementara topeng patih menggambarkan kedewasaan. Ya, itu macam-macam tari dan properti. Sekarang silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya. Silakan dikeluarkan.
Silakan dikerjakan. Jadi mengerjakan LKPD ini adalah dengan cara berdiskusi. Ada yang menulis, ada yang mencari, ya. Ya, jadi sambil anak-anak mengerjakan LKPD akan Bapak lihatkan video. Ya. Silakan. Bekerja sama ya, bekerja sama. Ada yang menulis, ada yang mencari. Nanti setelah menemukan jawabannya berdiskusi. Betul atau salah? Ya. Jika ada kesulitan, tanyakan sama Bapak ya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 5 ekosistem. Subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa seperti biasa. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sarapan hidup. Salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi dan aktivitas. Telur merupakan makanan bumi yang berprotein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Sahabat cerdas, tentu kamu tahu bahwa saya menghasilkan protein bermanfaat bagi manusia. Ketika kita menggunakan telur ayam, kita mendapatkan energi ayam segar. Mengangkat ayam, kita harus terutama dari makannya. Sahabat cerdas, membuat kesehatan dalam campuran aliran ayam. Sesungguhnya kaitannya Menjawab. Sekarang mari kita amati aliran energi yang dimiliki pada rantai matahari berikut ini. Pandun merupakan produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Setiap produsen akan menggunakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 pada rantai makanan tersebut adalah tikus. Tikus memiliki konsumen tingkat 1 karena tikus merupakan hewan omnivoran yang mudah memakan tanah atau memproduksi energi. Sebagai konsumen tingkat 1, tikus akan menghasilkan konsumen tingkat 2 yaitu ular. Ular memiliki konsumen tingkat 2 karena ular merupakan hewan karnivora yang memakan tikus untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai konsumen tingkat 2, ular akan menghasilkan konsumen tingkat 3 yaitu burung elang. Ya. Orang kesulitan tanyakan sama Bapak ya. Karena burung elang merupakan hewan karnivora yang mendapatkan energi dengan memakan ular. Sebagai konsumen Perhatikan videonya. maka burung elang akan dimulai oleh mikroorganisme seperti jamur. Jamur berperan sebagai yang memulaikan burung elang yang telah mati. Hasil penggunaan yang turun dari zat-zat tertentu akan masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan oleh pohon sebagai sumber makanan. Sahabat cerdas, sekarang mari kita belajar lebih jauh tentang aliran energi dengan membuat beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah
Jelaskan kronologi urutan Produsen merupakan satu-satunya perusahaan yang mendukung produksi makanan sendiri. Produsen juga merupakan orang yang akan menggunakan produk konsumen tingkat 1 agar mendapatkan rantai makanan pada konsumen disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak kurang, maka akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2. Apabila konsumen puncak kurang, sahabat cerdas, keberadaan ekosistem juga menjadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa karya daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Ya, jika sudah silakan dikumpul ya, dikumpulkan. Ya. 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 Sudah? Yang mana yang sudah? Kelompok berapa? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Coba Bapak kasih kesempatan kelompok 2. Coba kelompok 2. Bacakan ke depan jawabannya. Kelompok 2. Bawa LKPD-nya, bawa maju ke depan. Bapak mau lihat jawabannya betul, benar atau salah. Coba dibacakan soal nomor 2 dan jawabannya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan diciptakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Betul? Tepuk tangan. Kawan. Ya. Coba dari kelompok mana yang lebih duluan mau maju? Kelompok 1, ya silakan. Kelompok 1. Setelah membaca teks bacaan sebuah minimal 3 ciri-ciri cerita fiksi, bahasa formal
bersifat kenal, sejak atau penemu bahasa demokratik sesungguhnya. Betul? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir kelompok 3, silakan maju. Bawa LKPD-nya. Ya. Siap maju. Al-Fahmi. Al-Fahmi. Coba dibaca jawaban kamu yang nomor 3. Al-Fahmi, Al-Fahmi. Di mana soalnya Al-Fahmi? Nomor 3. Nomor 3. Dalam membaca teks non-diksi tentang rantai makanan yang disajikan siswa dapat membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan minimal 2 pertanyaan. Konsumen 3 dari gambar rantai makanan di atas adalah dari gambar tumbuhan padi adalah sebagai. Ya. Betul atau salah? Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Anak-anak telah mengerjakan LKPD. Sekarang Bapak mau tanya, sudah sampai kemana pelajaran kita hari ini? Tingkat pemahamannya yang udah anak-anak pahami, yang udah anak-anak ketahui, ya. Dari penjelasan Bapak tadi, dari apa yang kita pelajari hari ini, dari apa yang Bapak sampaikan hari ini, sampai kemana anak-anak paham? Sudah paham atau belum? Maka dari itu Bapak mau mengevaluasi. Bapak mau tahu anak-anak ini sudah paham atau belum ini? Ya? Sebelumnya Bapak tanya dulu, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Happy? Senang? Gembira? Siapa cerdas? Iya. Semangatnya oke. Tadi pas pelajaran anak-anak juga aktif. Ya. Nah, sekarang setelah kita belajar, setelah Bapak menyampaikan apa yang kita pelajari hari ini, sebelum Bapak akhiri, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Coba, siapa yang sudah paham, siapa yang belum paham, ya? Bapak mau tanya, ya? Ya, Bapak mau tanya kepada anak-anak, ya? Coba, siapa ya kira-kira anak-anak ini yang bisa menjawab? Ya, yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan hadiah sebuah mobil dalam mimpi, terlihat, ya. Nanti ada Bapak kasih hadiah, ya. Tapi bukan mobil, tapi ya. Mobil itu Bapak tulis di depan, mobil. Ya, siap ya? Ya, nanti segitu Bapak buat kasih pertanyaan, anak-anak silakan tunjuk tangan. Siapa yang paling cepat itulah nanti yang akan mendapatkan hadiah. Jika jawabannya betul, tapi ya? Ya? Bapak mau tahu sudah sampai kemana pemahaman anak-anak hari ini dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini, ya? Coba. Komponen yang berperan besar dalam rantai makanan itu siapa? Coba. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Irma. Coba nanti dulu jawabannya. Jadi komponen yang paling berperan dalam rantai makanan apa? Betul, pengurai? Betul.
mendapatkan hadiah motor. Kemudian siap-siap lagi ya kalau mau mendapatkan hadiah juga. Jadi tadi Irma sudah menjawab ya bahwa yang paling berperan dari komponen rantai makanan itu adalah peluang. Kemudian gagasan yang menjadi ide pokok, dengarkan soalnya biar anak-anak bisa menjawab. Gagasan yang menjadi ide pokok pengembangan paragraf adalah, coba siapa yang mau menjawab? Kamu, Al-Fahmi. Gagasan yang menjadi ide pokok pengembangannya dalam sebuah paragraf apa? Paragraf. Coba ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba. Gagasan yang menjadi pokok pengembangan. Gagasan yang menjadi pokok pengembangan pada suatu paragraf. Pokok pengembangan pada suatu paragraf itu apa? Disebut apa? Disebut apa? Coba. Ada yang angkat tangan? Rizky apa? Ide pokok. Ide pokok. Betul ide pokok? Nah, itu tahu semua. Al-Fahmi. Harus dipahami lagi ya, ingat ya. Ya, jadi gagasan yang menjadi pokok pengembangan dalam satu paragraf itu adalah ide pokok. Terakhir, Bapak kasih pertanyaan untuk Bapak mengevaluasi anak-anak. Sudah sampai kemana tingkat pemahaman anak-anak? Ya, coba. Jaipong merupakan tarian yang menggunakan properti apa? Kusuma. Coba, tari Jaipong itu menggunakan properti apa? Selendang. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk Kusuma. Ya, tari Jaipong itu menggunakan selendang. Ya. Jadi anak-anak kalau Bapak lihat sudah paham. Jadi rantai makanan tadi sudah bisa menjawab. Kemudian tadi menentukan ide pokok sudah bisa menjawab. Kemudian jenis tarian dan apa propertinya pun juga sudah bisa menjawab. Paham ya anak-anak ya? Ya. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak akan menarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, ya. Ya. Jadi pada kesimpulan hari ini adalah rantai makanan itu dalam sebuah ekosistem itu adalah proses memakan dan dimakan. Rizky, ya, rantai makanan itu apa? Dimakan. Proses memakan dan dimakan dalam sebuah ya. Jadi rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Lalu kemudian kesimpulan yang kedua adalah cerita non fiksi. Cerita non fiksi itu adalah cerita yang sebenar, cerita yang berdasarkan fakta. Paham ya? Kemudian yang terakhir adalah bahwa setiap daerah, setiap wilayah ada tarian atau kesenian dari atau budaya masing-masing ya. Nah, tinggal apa yang mereka gunakan, alat propertinya apa. Seperti tadi kita contoh di depan ada tari piring. Yang digunakan propertinya apa tadi? Piring. Kemudian ada tari Jaipong tadi. Yang digunakan propertinya apa tadi? Kemudian ada tari kuda lumping. Yang digunakan propertinya apa tadi?
kuda-kudaan. Ya, artinya bahwa setiap daerah, setiap wilayah itu ada budayanya. Ya, kemudian untuk tarian juga ada properti. Sampai sini artinya paham semua ya? Kita sudah belajar, sudah Bapak jelaskan, anak-anak juga sudah paham, alhamdulillah. Kemudian tadi sudah Bapak tarik juga kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Sampai di sini Bapak ucapkan terima kasih kepada anak. Ya, jangan lupa di rumah belajar. Ya, jangan pernah bosan untuk belajar. Di rumah itu belajar, di mana saja belajar. Belajar itu tidak mesti pelajaran yang ada di sekolah. Mengaji itu termasuk belajar. Belajar apa? Belajar ilmu agama. Ya, paham gak? Mengaji semua kan yang Islam? Iya. Ya, yang beragama Islam itu kita mengaji, belajar agama. Di rumah harus apa tadi? Belajar. Ya, karena kita tidak bisa menjadi orang sukses, tidak bisa menjadi orang yang mempunyai skill, tidak akan ada pengetahuan kita jika kita tidak belajar. Belajar itu macam-macam. Belajar membaca, belajar menghitung, belajar menulis, belajar mengaji, belajar membuat kerajinan atau membuat sesuatu yang bisa menghasilkan karya. Itu semua perlu belajar. Jadi di rumah jangan lupa belajar. Bisa nggak ya? Bisa. Oke, sebelumnya untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan berkemas-kemas. Bukunya dimasuk dalam tas, duduk yang rapi, kita berdoa bersama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Ya, sebelum pulang jangan lupa hati-hati di jalan ya. Tadi ada anak-anak yang berprestasi. Sekarang lihat pertanyaan Bapak. Silakan maju, Irma. Ini ada lukisan mobil. Kemudian siapa tadi? Rizky. Ya. Kemudian ada Puspa.
ya? Ya. Dimulai dari perempuan. Satu, dua,